Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat iNews. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Puasanya lancar kan? Semoga lancar dan diberkahi ya puasanya. Sabar ya Sobat iNews ya. Kurang lebih 3-4 jam lagi ya kita akan berbuka puasa. Oke, nah topik live hari ini sangat spesial Sobat iNews, yaitu tentang keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan ulik bersama ya, dengan aku Aleta selaku host live hari ini. Bulan Ramadan ini sudah memasuki 10 hari atau fase kedua. Wah, nggak terasa ya Sobat iNews. Ibarat sebuah perjalanan, banyak rintangan yang akan dihadapi dan tentunya semakin berat ya. Jadi diperlukan istiqomah dalam beribadah agar bisa dapat keutamaannya nih dan limpahan ampunan di bulan yang suci. Nah, selama 30 menit ke depan banyak banget ilmu yang akan kita bahas dan ulik bersama nih Sobat iNews. Di antaranya keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan ada apa aja sih? Kemudian hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah apa saja nih yang harus dilakukan agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi ya kira-kira yang nanti akan kita bahas, dan pastinya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak nih tentang keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Nah, sembari menunggu buka puasa nih Sobat iNews, yuk pantengin live Instagram kita hari ini. Dan pastinya nggak akan nyesel deh join live hari ini ya. Tentunya aku nggak sendiri nih Sobat iNews, karena hari ini aku ditemani oleh Ustadz Muhammad Akbar Arianto dari Dompet Duafa. Langsung saja ya aku invite Ustadz. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Sat. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak baik Ustadz. juga gimana kabarnya? Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak, Saya lancar. boleh biar semakin akrab nih Ustadz, Ya. boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, bismillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarianto. Aktivitas saya saat ini bekerja di salah satu perkantoran sebagai desainer grafis. Oke, baik. Kurang lebih Ustadz, seperti itu. sepertinya Sobat iNews sudah nggak Iya. sabar nih Ustadz. Aku langsung saja persilakan ya Ustadz menyampaikan materinya hari ini. Baik, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, kemudian nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam, sehingga Allah masih memudahkan kita untuk menikmati betapa berkahnya bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam sampai detik ini, sampai hari ini masih bisa bersinar secara paripurna, masih bisa kita rasakan gegap gempitanya berkat Rasulullah dari ajaran-ajaran yang telah
Rasulullah bawakan kepada kita di akhir zaman ini. Baik, sobat semua, dimanapun berada, pada hari ini kita sudah mulai memasuki Ramadan ke 10 hari kedua, di mana Ramadan pada 10 hari kedua ini banyak sekali peristiwa keutamaan yang Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kita lihat ke belakang, 10 hari ke belakang merupakan adalah 10 hari di mana Allah menurunkan rahmatnya di muka bumi ini. Dan di 10 hari kedua inilah Allah menurunkan ampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Makanya Allah memberikan nama di 10 hari kedua ini, yaitu adalah fase di mana yang kita sebut adalah fase maghfirah. Kalau kita bertanya, apa sih itu maghfirah? Gitu. Maghfirah merupakan adalah sebuah pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baik dosa yang pernah kita perbuat kemarin ataupun di tahun sebelumnya, di fase inilah Allah turunkan maghfirah di 10 hari kedua ini. Lalu kemudian kita pun bertanya, apakah ada cara agar dosa-dosa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada. Pertama, yang paling utama adalah kita memperbaiki niat ibadah kita, memperbaiki niat baik kita. Karena kenapa? Disitulah titik pertama di mana seorang hamba akan dilihat apakah yang dilakukan hamba tersebut baik atau burukkah yang dilakukannya. Maka dari itu yang harus sangat kita perhatikan adalah perbaiki niat kita supaya niat kita tidak salah dalam berucap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sebagaimana yang dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua adalah kita memperbaiki ibadah kita di bulan suci kali ini. Yang biasanya kita lalai membaca Al-Quran, kemudian yang biasanya kita lalai dalam melakukan sholat 5 waktu, kemudian enggan bersedekah, maka dari itu di 10 hari kedua ini adalah momen untuk kita semua untuk memperbaiki segala amal ibadah kita, baik sholat kita, kemudian bacaan Al-Quran kita, kemudian sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian yang terakhir, agar ampunan Allah turun kepada kita, yaitu kita harus istiqomah tentunya. Karena kenapa? Istiqomah merupakan sebuah hal yang besar, hal yang berat bagi setiap orang. Tetapi istiqomah akan menjadi ringan kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk menjaga kualitas ibadah kita niatkan untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini bisa terjaga di 11 bulan ke depan kemudian. Kemudian ketika kita mendengar 10 hari kedua, kira-kira apa sih momen yang paling berharga di 10 hari kedua ini? Tentunya ada. Di mana di 10 hari kedua ini ada satu hari yang Allah istimewakan, yaitu peristiwa nuzulul Quran, di mana Allah menurunkan wahyunya pertama kali melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka di 10 hari kedua inilah, pada tanggal 17 Ramadan, disitulah Allah menurunkan wahyunya pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril, untuk diperintahkan
membaca. Nah, dari situ makanya kenapa di 10 hari kedua ini agar maghfirah Allah kita dapatkan, salah satunya adalah kita dengan membaca Al-Qur'an kita kembali. Karena kenapa? Dengan kita membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka kelak akan mendapatkan syafaat bagi para pembacanya. Dan itulah menjadi sebuah alasan kenapa 10 hari kedua ini sangat istimewa, karena disitulah Allah menurunkan satu hari yang menjadi sebuah peristiwa besar bagi umat Islam. Lalu yang terakhir, pesan untuk kita semua, terutama khususnya untuk diri saya pribadi, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita di 10 hari kedua ini, karena Ramadan tidak akan begitu lama untuk kita rasakan. Kita sudah memasuki 10 hari kedua, kemudian nanti 10 hari ketiga, di mana Ramadan akan pergi kembali meninggalkan kita semua. Maka dari itu, ayo kita kencangkan niat kita perbaiki ibadah kita. Semoga Allah menurunkan maghfirahnya, menurunkan rahmatnya, supaya kita semua bisa mendapatkan predikat yang Allah berikan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Masya Allah. Ya, semoga ya dengan kita memasuki bulan puasa di hari 10 ya, hari ke-10, hari kedua di bulan Ramadan ini, kita semakin bersemangat nih untuk memperbaiki ibadah kita, amalan-amalan kita, begitu ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustadz. Nah, betul, Mbak. setelah penjelasan dari Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan ya Ustadz. Tapi sebelum itu, bagi Sobat iNews yang ingin bertanya, langsung saja ya chat di kolom komentar. Nanti akan aku bacakan saat sesi Q&A dan langsung dijawab oleh Ustadz. Oke, baik. Yang pertama, Ustadz, selain 10 hari kedua di bulan Ramadan, apakah ada hari-hari lain yang juga utama di bulan Ramadan? Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bertanya apakah ada hari-hari istimewa lain di bulan Ramadan selain di 10 hari kedua ini, tentunya ada. Bahwasannya seluruh hari di bulan Ramadan ini adalah istimewa. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena seluruh amal pahala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan di bulan lainnya itu berbeda, Mbak. Jadi ketika ketika kita membaca Al-Quran satu huruf di bulan-bulan biasa gitu, maka Allah akan ganjarkan per hurufnya itu satu kebaikan. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, Allah mengangkat semua kebaikan itu, dilipat gandakan pahalanya menjadi setiap huruf yang kita baca menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja yang hurufnya ada 19, itu Allah lipat gandakan per hurufnya menjadi 10, maka sudah kita dapatkan 190 kebaikan. Makanya ketika kita bertanya apakah ada hari-hari istimewa lain di bulan Ramadan, tentunya semua hari yang ada di bulan Ramadan itu adalah sebuah hari yang istimewa untuk kita semua. Jadi memang di bulan Ramadan ini di semua hari itu memang sangat istimewa ya Ustadz. Jadi memang wajib nih bagi umat Islam untuk ya memperbanyak ibadah, perbaiki ibadah kita supaya kita termasuk menjadi golongan umat Islam yang selalu tawakal, begitu ya Ustadz. Dan selalu istiqomah pastinya ya Ustadz. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ustadz, bagaimana sih caranya kita terus bisa menjaga
istiqomah dalam beribadah, terutama selama 10 hari dalam minggu kedua nih Ustadz. Baik. Pertama yang saya sampaikan tadi bahwasannya yang paling utama adalah kita harus kuatkan niat baik kita. Niat kita apa? Seandainya niat kita salah, maka kita harus introspeksi diri lagi, kita muhasabah diri lagi. Salah saya di mana? Kemudian niat saya kenapa seperti ini gitu. Karena ujung tombak dari semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan berhasil baik kalau niat kita di awal adalah dengan niat baik. Jadi memang Berikutnya. di awal kita harus melakukan niat dulu ya Ustadz, supaya dalam menjalankan istiqomah ibadah ini terasa ringan gitu ya Ustadz. Kadang kalau sudah kita jalani terus ya apalagi dimasuk hari ke-10 mulai loyo gitu ya Ustadz, udah justru situ kita menghadapi tantangan dalam diri kita untuk wah udah mulai nggak bersemangat nih. Jadi memang harus niat baik dulu, baru nanti kedepannya kita jadi tetap terus konsisten dalam menjalankan ibadah, begitu ya Ustadz. Oh ya Ustadz, Betul sekali, bedanya betul. tawakal dengan istiqomah itu apa ya Ustadz? Kalau tawakal itu kita berpasrah diri kepada Allah, Mbak. Nah, tetapi kalau istiqomah itu adalah upaya bagaimana kita bisa melakukan kebaikan tersebut secara terus-menerus. Jadi, kuncinya pertama kita berikhtiar kita melakukan, dan kunci keduanya adalah kita berusaha untuk istiqomah, yaitu supaya apa yang kita ikhtiarkan ini bisa lanjut terus-menerus. Jadi kalau tawakal itu lebih kita berserah diri, tapi kita sudah usaha nih, terus untuk hasilnya kita tergantung nanti dari Allah ya, gimana nanti memberikan hasilnya seperti apa gitu ya Ustadz. Betul. Dan selalu istiqomah dalam menjaga ibadahnya, begitu ya Ustadz. Oh ya. Oke, nah betul, Ustadz, aku mau izin mengingatkan nih kepada sobat iNews yang mau bertanya, langsung saja ya chat di kolom komentar, nanti akan aku bacakan nih sobat iNews dan langsung dijawab oleh Ustadz. Nah, selanjutnya nih Ustadz, adakah zikir yang secara khusus nih yang bisa kita lakukan selama 10 hari dalam minggu kedua Ramadan kita masuk ke 10 hari ini Ustadz? Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat apakah ada zikir yang bisa kita amalkan di 10 hari kedua ini, tentunya ada. Apapun bentuk zikirnya, apapun bentuk kalimat thayyibahnya, maka itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita untuk berzikir di setiap saat. Ada zikir-zikir yang sering kita ucapkan setiap sholat, itu pun termasuk bisa juga, Mbak. Ada juga Sayyidul Istighfar di dalam Al-Ma'surat itu bisa juga kita amalkan. Jadi sekali lagi, apapun zikirnya, insya Allah itu bisa menjadi sebuah jalan kebaikan untuk kita agar senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ternyata Ta'ala. banyak juga yang zikir kita bisa lakukan ya Ustadz, agar tetap selalu beristiqomah gitu ya Ustadz. Betul sekali Mbak. Oh ya Ustadz, aku jadi mau cerita sedikit nih Ustadz. Ya, jadi memang udah niat nih Ustadz untuk melakukan ibadah, udah niat baik nih Ustadz, tapi kadang masih suka loyo gitu Ustadz. Kenapa ya Ustadz? Maksudnya ada faktor apa gitu Ustadz? Oke. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau misalkan ketika kita sudah niat baik nih, udah kencang niatnya, tapi di tengah-tengah kita loyo lagi, kita lemas lagi.
gitu. Sebetulnya itu adalah hal yang wajar, Mbak, karena emang disitulah kita diuji sebagai umat muslim, karena sebetulnya kalau kita dengar ya, setan-setan itu akan dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi ada satu musuh yang sampai di bulan Ramadan pun tidak Allah belenggu, yaitu siapa? Yaitu adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya ketika disitulah kita diuji dengan hawa nafsu kita, yang tadinya kita semangat untuk ibadah, kemudian tarawihnya ntar aja dah gitu kan, nanti ngajinya ntar aja deh gitu. Sebetulnya itu adalah bentuk salah satu ujian yang kita rasakan ketika hati itu sudah dibolak-balikan oleh hawa nafsu kita gitu. Makanya dari situ yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya niatlah yang paling menentukan. Kalau kita sudah mulai kendor kembali, maka kita ingat lagi niat baik kita apa, kemudian tujuan kita apa, maka insya Allah apa yang kita lakukan kita bisa semangat kembali. Berarti kurang lebih seperti itu. Dari hawa nafsu kita sendiri ya Ustadz, yang kadang kurang bisa mengontrol diri gitu ya Ustadz. Ya. Jadi dari faktor lingkungan juga bisa jadi ya Ustadz. Bisa, Mbak, bisa juga dari faktor lingkungan. Apalagi teman-teman kita, kalau misalkan kita puasa terus kita lagi semangat ngaji gitu kan, terus teman-teman kita ada yang asik main HP, di situ kita bisa tergoda juga, Mbak, dia aja bisa main HP, kenapa gue enggak gitu. Untuk berteman dengan orang-orang baik justru membawa pengaruh ke kita sendiri, itu jadi lebih baik juga. Sama-sama belajar untuk mengejar pahala, banyak memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadahnya juga gitu ya Ustadz. Baik. Gimana nih Sobat iNews, ada yang mau ditanyakan ke Ustadz? Wah, sepertinya asik menonton live Instagram hari ini ya Ustadz. Gitu. Iya. Nah, sepertinya untuk istiqomah sendiri itu berarti memang beda dengan tawakal ya Ustadz? Beda, Mbak. Secara harfiah pun sudah beda gitu. Tetapi memang sedikit mirip-mirip secara istilahnya. Kalau tawakal tadi kan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Tetapi kalau istiqomah itu adalah sebuah cara agar kita tetap terus-menerus melakukan kebaikan tersebut. Kurang lebih kalau misalnya tawakal itu kayak seperti kita ambis gitu nggak sih Ustadz? Apa beda? Beda. Kalau ambisius itu kan kita berusaha, pokoknya gue harus dapat, pokoknya saya harus bisa gitu. Nah, tetapi kan kalau kita tawakal, misalkan kita mau apply lamaran kerja gitu kan, kita sudah berikhtiar dengan cara kita bikin surat lamaran, terus kita kirim ke tempat kantor tersebut gitu. Nah, untuk hasilnya disitulah peran tawakal. Tawakal di situ adalah kita berpasrah, apapun yang hasil yang telah Allah berikan, insya Allah saya akan menerima dengan lapang dada. Seperti Ustaz, itu. Mengenai cara kita menjaga istiqomah itu, adakah sholat yang bisa kita laksanakan gitu? Maksudnya kayak sholat malam atau sholat tahajud gitu, apa bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita bertanya tentang bagaimana sih cara menjaga istiqomah dalam kebaikan ya Mbak tadi gitu kan, katakanlah seperti itu. Caranya, kalau misalkan kita mau mencoba dari hal-hal yang ringan, ibadah ringan yang bisa kita lakukan adalah kita perbanyak zikir Mbak. Itu yang paling ringan, karena bisa kita lakukan di setiap saat, kemudian bisa kita lakukan saat bekerja, beraktivitas, kemudian dalam melakukan hal apapun gitu.
Tetapi ketika selain kita melakukan seperti mandi dan lain-lainnya ya Mbak gitu. Kemudian kalau kita merasa sudah mampu, sudah bisa untuk istiqomah dari yang terkecil, kita coba naik kelas lagi, yaitu menjalankan beberapa hal sunnah seperti sholat duha, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat sunnah lainnya gitu. Nah, kalau seandainya dirasa tahajud belum mampu nih kalau bangun malam setiap hari, tidak apa-apa, kita seminggu sekali diusahakan sekali deh gitu kan. Kemudian kalau sudah nanti merasa nyaman dengan sholat tahajud, pasti akan ngerasa ada yang, aduh kayak ada yang kurang ya, apa mungkin seperti Masya itu. Allah, iya Gitu. benar Ustaz. Jadi aku sempat merasakan seperti itu sih, yang sudah terbiasa sholat malam, bangun malam untuk sholat tahajud. Nah itu terus tiba-tiba Iya, di mana satu hari itu aku nggak melakukan itu, jadi merasa kayak ada yang kurang gitu Ustaz. Karena memang terbiasa ya betul, Ustaz. betul. Iya, betul. Oke, ya Ustadz, sepertinya ini Sobat iNews, karena tidak ada yang bertanya ya Ustadz. Oke, karena juga waktu sudah menunjukkan jam 2:30 Ustadz. Jadi aku akhiri ya Ustadz untuk sesi Instagram Live hari ini. Baik, Mbak. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali ya manfaat dan pengetahuan baru tentang keutamaan 10 hari di bulan Ramadan ini. Semoga ilmunya berkah untuk Sobat iNews dimanapun itu berada. Terima kasih Ustadz atas materi dan waktunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga Ustadz selalu sehat, sukses, dan semangat ya ibadah puasanya Ustadz. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Semangat juga Mbak ya untuk Ramadan buat kita semua. Terima kasih banyak ya Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam. Itulah tadi perbincangan kita hari ini ya Sobat iNews. Kesimpulan yang bisa aku ambil dalam sesi hari ini yaitu 10 hari kedua Ramadan ini merupakan momen di mana kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini kita perbaiki niat kita dalam melakukan ibadah serta melakukan banyak ibadah ya, seperti membaca Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa, melakukan sholat malam, sholat sunnah, dan lain-lainnya. Adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan juga Sobat iNews. Nah, maka dari itu kita patut nih untuk bersemangat menjaga istiqomah kita dalam beribadah. Nah, bagi Sobat iNews yang sempat ketinggalan nih join live Instagram kita, bisa ditonton ya nanti di Instagram Reels kita, dan selalu pantengin Instagram kita yaitu inews.id. Nah, oke, aku izin mengakhiri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Sobat iNews.